Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh pada saat ini. Mari kita awali di dalam doa. Allahku, Allahku, sungguh kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lalui. Saat ini pun kami masuk dalam keteduhan. Kami menghayati hidup yang kami jalani. Kami memohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, situasi yang kita hadapi tidak hanya kita seorang diri pada saat ini. Seluruh masyarakat di negeri Indonesia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di bangsa-bangsa. Kita bisa melihat berita di televisi, membaca di surat kabar, atau juga di media-media sosial, dan bahkan juga mungkin kita mendengar dari saudara-saudara kita situasi ini. Kita mungkin bertanya, kapan ini selesai, ini berakhir? Kapan pertolongan Tuhan untuk kami, untuk negeri kami, untuk bangsa-bangsa ini dapat kami rasakan? Kita berdoa dan bahkan mungkin kita berpuasa agar segera dilepaskan dari persoalan-persoalan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini menurut saya bukan sebuah hukuman dari Tuhan pada kita. Tapi mari kita lihat bahwa ketika kita hidup di dunia, banyak hal bisa terjadi seperti yang kita alami saat ini. Nah, lalu kemudian bagaimana kita mensikapinya? Itu menurut saya yang lebih penting. Kita sudah berada dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Batasan-batasan sosial, batasan-batasan jarak, berrelasi, berkomunikasi, dan bahkan juga beribadah. Sehingga akhirnya kita pun masih memilih untuk kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Ibadah kita juga masih kita lakukan di rumah, di keluarga kita masing-masing, atau kita lakukan di keluarga yang terdekat dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Sampai kapan kita menanti pertolongan itu datang? Saya pernah menjumpai seorang ibu ketika anaknya yang masih kecil itu menangis minta tolong. Saya heran ibu itu tidak segera menolongnya. Dia masih melakukan beberapa kegiatan, beberapa hal yang dia tidak selesaikan. Anaknya makin keras menangis. Lalu kemudian di titik tertentu yang menurut ibu itu waktunya untuk menolong. Segera kemudian mengambil anaknya, menggendongnya. Mungkin kita pernah mengalami itu atau menjumpai itu. Mungkin juga psikolog pernah mengajarkan kepada kita untuk juga melihat seperti itu. Ada waktu yang tepat untuk kita tidak membawa anak kita dalam kemanjaan-kemanjaan. Nah, ketika ini diperhadapkan dengan hidup kita, dengan hidup banyak manusia, disinilah kita disadarkan bahwa tentu juga sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam. Nah, bagaimana juga kita harus berpartisipasi di sini. Kejadian pasal 25 ayat 21 saya bacakan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung.
menurut keyakinan paham manusia pada saat itu, istrinya sudah tergolong mandul. Yang artinya tidak ada kemungkinan untuk mempunyai anak. Di sini kita bisa melihat Ishak yang berdoa, yang memohon. Dan kita juga tahu kemudian Ribka juga diperkenankan untuk mempunyai anak. Jadi satu ayat ini kita disadarkan Tuhan menolong, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dalam hidup kita. Bukan berarti kemudian kita berpangku tangan, berlenggang kangkung. Kita bisa melihat usaha-usaha yang dilakukan di sini. Usaha yang dilakukan oleh Ishak. Berdoa. Artinya kita pun juga harus berproses sebagai manusia. Nah, situasi-situasi yang kita hadapi ini mari kita tidak berpangku tangan. Tidak berlenggang kangkung, kita berproses sebagaimana yang bisa kita lakukan. Dan kita selalu juga tentunya meletakkan hidup ini di dalam cinta kasih Tuhan. Ishak yang berdoa adalah simbol juga penyadaran bagi kita, sebuah sikap yang bersedia meletakkan hidup di dalam rancangan Allah. Sekali lagi memang tidak mudah mengetahui kapan itu waktunya. Tetapi mari kita yakini Allah menolong kita. Pertolongan Allah tepat dalam hidup kita. Dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Tugas kita adalah mari kita juga berpartisipasi. Partisipasi yang bisa kita lakukan saat ini adalah protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mari juga untuk kita jalani. Tentu kita juga harus memiliki kesabaran, kerendahan hati. Jangan menganggap remeh. Bukan berarti kemudian kita dalam ketakutan dan kekhawatiran. Berdoa adalah penyerahan diri, meletakkan hidup, meyakini Tuhan bersama dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Allahku, kami membutuhkan pertolongan yang tepat. Mampukan kami untuk meletakkan hidup ini di dalam cinta kasih Tuhan. Meyakini Tuhan bersama dengan kami di kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Bersama dengan saudara-saudara kami di negeri ini. Kiranya kami dimampukan. Dimampukan untuk bekerja sama. Dimampukan untuk saling berbagi. Karena kami yakin Tuhan menolong kami. Menolong pemerintah kami. Menolong kami seluruh masyarakat di negeri ini. Menolong para medis, para relawan, siapapun kami. Setiap manusia kami yakin ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan.